Baik teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada syirkah menurut bahasa, dan yang kedua ada syirkah menurut istilah. Yang mana syirkah menurut bahasa ini bisa dikatakan sebagai perseroan, yang berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi kita bedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, itu syirkah menurut bahasa. Adapun syirkah menurut istilah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Nah, itu sekilas dari pengertian syirkah ya. Pengertian syirkah menurut bahasa dan pengertian syirkah menurut istilah. Teman-teman juga bisa searching di Google ataupun di video-video pembelajaran yang lain, bisa cari referensi yang lain juga ya. Jadi ada pengertian menurut bahasa dan pengertian syirkah menurut istilah. Nah, selain itu juga teman-teman, syirkah ini memiliki rukun dan syarat. Selain memiliki rukun dan syarat, memiliki juga macam-macam. Nah, nanti juga syirkah ini memiliki macam-macamnya. Nah, dan macam-macam syirkah ini teman-teman ada 4, kalau nggak salah ya, ada 4. Nah, yang pertama ini syirkah idnan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah wujuh, dan yang keempat syirkah mufawadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syirkah. Syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang rukun dan syarat dari syirkah. Adapun rukun dan syarat syirkah ini teman-teman, menurut secara garis besar ada 3 bagian. Yang pertama ini harus ada dua belah pihak yang berakad. Nah, atau bisa disebut dengan akidani ya, akidani. Nah, akidani ini bisa dikatakan dengan syarat orang yang melakukan akad. Nah, tetapi harus memiliki kecakapan, bisa disebut juga dengan ahliyah. Nah, apa ahliyah ini? Ahliyah ini dengan melakukan tasarruf, pengolahan harta kita kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih. Ma'qud alaih ya. Ma'qud alaih ini mencakup pekerjaan atau modal. Misalkan syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya itu dapat diwakilkan. Dan yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah syigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yakni adanya aktivitas pengelolaan seperti itu. Sekilas dari rukun dan syarat syirkah. Adapun macam-macam syirkah teman-teman yang sudah saya singgung tadi, macam-macam syirkah ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Kita langsung saja kepada pembahasan syirkah inan ya. Apa itu syirkah inan? Pasti teman-teman sudah mengetahui dan tentunya pasti sudah tahu ya, apalagi anak-anak di pesantren pasti sudah tahu apa itu mengenai syirkah inan. Nah, syirkah ini syirkah antara dua pihak atau masing-masing memberi kontribusi kerja, atau bisa disebut juga dengan amal. Amal bisa dengan modal. Nah, seperti itu. Nah, syirkah inan ini teman-teman hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma ya, ijma para sahabat seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu misalkan ada si Angga dan si Burhan, misalkan ada Angga dan ada Burhan. Nah, Angga dan Burhan ini sarjana teknik komputer. Angga dan Burhan ini sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer misalkan dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer misalkan ya teman-teman. Nah, masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta atau 20 juta misal. Nah,
tapi ini keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Nah, dalam syirkah jenis ini teman-teman, modalnya disyaratkan harus berupa uang, ya. Tidak boleh dengan barang, harus dengan uang. Nah, sementara itu teman-teman, barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas ini tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Nah, jadi keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing, yaitu syarik atau bisa disebut juga dengan mitra usaha. Nah, yaitu bisa disebut juga dengan mitra usaha. Nah, itu contoh dari syirkah inan. Selanjutnya ada syirkah abdan. Ini yang kedua ya, syirkah abdan. Syirkah abdan ini antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal. Misalkan tanpa kontribusi modal dan amal, teman-teman, kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah, artikel, dan lain sebagainya. Nah, secara kerja fisik seperti tukang batu itu secara fisik. Kalau syirkah ini juga disebut syirkah amal. Nah, bisa disebut dengan syirkah amal seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya ada syirkah wujuh. Apa itu syirkah wujuh? Syirkah wujuh ini kerja sama karena didasarkan pada kedudukan dan ketokohan, atau bisa disebut juga dengan keahlian wujuh. Jadi seseorang di tengah masyarakat ini, teman-teman, syirkah kerja amal ini dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal seperti amal, ya. Nah, itu syirkah wujuh. Dan yang selanjutnya ada syirkah mufawadah. Apa itu syirkah mufawadah? Syirkah mufawadah ini syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Misalkan syirkah mufawadah dalam pengertian boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Nah, keuntungannya teman-teman yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Nah, seperti yang ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan. Nah, atau bisa juga ditanggung dengan modal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Nah, seperti itu. Itulah syirkah mufawadah.